Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozia Putranto dari Teknik Industri Angkatan 2024, kelompok 16, shift 2, tutorial penelitian operasional 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah persoalan atau study case dengan menggunakan beberapa software. Berikut adalah study case-nya. Terdapat sebuah usaha minuman yang memproduksi dua jenis kemasan, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Botol jus butuh 1 jam untuk pencetakan dan 2 jam untuk pelabelan. Sedangkan gelas smoothie butuh 1,5 jam untuk pencetakan dan 1 jam untuk pelabelan. Dengan total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Dalam penjualan, 1 unit botol jus itu memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.000. Dan juga 1 unit gelas smoothie dalam penjualannya itu memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.000 juga. Di sini perusahaan itu ingin menentukan berapa sih kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan bersih yang maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Nah, dari sini kita dapat melakukan permisalan atau perumpamaan dengan menggunakan variabel keputusan yang terdiri dari X1 dan juga X2. X1 ini untuk produk botol jus dan X2 ini untuk produk gelas smoothie. Nah, di sini kenapa sih membutuhkan variabel keputusan? Karena dalam study case ini kita belum mengetahui angka pasti dari jumlah botol jus maupun gelas smoothie. Oleh karena itu kita membutuhkan variabel keputusan. Dalam study case ini juga terdapat poin-poin penting yang dapat kita masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah dalam pembuatan model matematis. Tabelnya adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa komponen. Komponen pertama yaitu waktu pencetakan, terdiri dari 1 jam untuk X1 dan 1,5 jam untuk X2 dengan kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan. Komponen yang kedua yaitu waktu pelabelan, terdiri dari 2 jam untuk X1 dan 1 jam untuk X2 dengan kapasitas yang tersedia adalah 140 jam untuk waktu pelabelan. Komponen yang ketiga yaitu untung per unit yang terdiri dari Rp6.000 untuk X1 dan Rp6.000 untuk X2. Setelah poin-poin penting ini kita masukkan ke dalam tabel, kita dapat membuat model matematis, yaitu adalah sebagai berikut. Nah, model-model matematis ini kita masukkan ke dalam beberapa kelompok fungsi, yaitu ada fungsi tujuan, fungsi batasan, dan juga fungsi non-negatif atau fungsi pembatas tanda. Nah, tujuan dari study case ini adalah untuk mencapai keuntungan bersih yang maksimal. Oleh karena itu, di fungsi tujuan ini terdapat Z max. Dengan angka yang dimasukkannya ini adalah keuntungan per produknya. Jadi Z max itu sama dengan 6.000 X1 ditambah 6.000 X2. Fungsi yang kedua yaitu fungsi batasan. Fungsi batasan ini menyatakan batasan-batasan atau keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam study case ini terdapat beberapa kata seperti tersedia dan juga keterbatasan, yaitu pada waktu pencetakan dan juga pelabelan. Oleh karena itu, pada fungsi batasannya terdiri dari 2 pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 1x1 ditambah 1,5 x2 kurang dari sama dengan 120 untuk waktu pencetakan. Dan pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 140 untuk waktu pelabelan. Selain itu, yang ketiga ada fungsi non-negatif atau fungsi pembatas tanda yang ditulis sebagai berikut. X1, X2 lebih dari sama dengan 0, atau kalau kita jabarkan dapat menjadi X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Dalam memproduksi sebuah produk, tentu hasilnya itu tidak akan bernilai negatif, pasti akan bernilai positif atau harus bernilai positif. Oleh karena itu, ditulis pertidaksamaan pada fungsi non-negatif seperti ini. Software yang pertama yaitu adalah Excel software. Nah, di sini terdapat tabel yang dimana sudah dimasukkan angka-angkanya sesuai dengan bentuk model matematisnya. Seperti waktu pencetakan, itu kan terdapat di fungsi batasan pertidaksamaan yang pertama. Nah, X1-nya itu 1, ditambah X2-nya ini adalah 1,5 dengan tanda kurang dari sama dengan, dan kapasitas yang tersedia adalah 120. Selanjutnya waktu pelabelan pun begitu, terdapat di fungsi batasan yang pertidaksamaan yang kedua. X1-nya adalah 2, ditambah X2-nya adalah 1 dengan tanda kurang dari sama dengan, dan kapasitas yang tersedia adalah 140. Untuk X1 dan X2 kita dapat lihat pada fungsi non-negatif atau pembatas tanda. Nah, ini pada pertidaksamaan yang pertama yaitu X1 lebih dari sama dengan 0. Berarti yang ini X1-nya ini adalah 1, X2-nya ini adalah 0. Karena pada pertidaksamaan yang pertama ini tidak ada variabel X2 dengan tanda lebih dari sama dengan dan kapasitasnya adalah 0. Begitupun dengan komponen X2. X1-nya adalah 0, X2-nya ini 1 dengan tanda lebih dari sama dengan dan kapasitasnya adalah 0. Untuk komponen untung per unit ini, kita tulis sesuai dengan pada fungsi tujuan, yaitu X1-nya adalah 6.000 dan X2-nya adalah 6.000. Untuk menyelesaikan study case menggunakan software Excel Solver ini, langkah pertama kita harus mengisi pada kolom total terlebih dahulu. Kita lakukan pada baris yang pertama dengan rumus sama dengan sum product
karena kita lakukan pada baris pertama, maka kita blok X1 dan X2-nya pada baris waktu pencetakan. Lalu titik koma, dan kita blok pada baris solusi optimal untuk X1 dan X2-nya. Jangan lupa kita kunci dengan Fn plus F4. Lalu kita enter. Nah, karena pada semua kolom total dan baris atau semua baris-baris pada kolom total ini memiliki atau menggunakan rumus yang sama pada baris pertama kolom total, berarti kita langsung saja tarik dari yang sudah dikerjakan. Nah, dengan begitu, kolom total ini sudah terisi. Langkah selanjutnya, kita ke menu data dan kita klik solver. Di sini ada solver parameters. Yang awal di sini ada set objective. Set objective ini kita mau mencari yang namanya untung, ya kan? Berarti kita blok di kolom total baris untung. Enter. Nah, di sini equal to-nya kita pilih max karena kita mau mencari keuntungan bersihnya yang maksimal atau maximize. Nah, di sini juga ada by changing variable cells. Di sini kita blok pada kolom X1 dan X2 pada baris solusi optimal karena kita mau mencari jumlah dari masing-masing produk itu untuk mencapai keuntungan bersih yang maksimal. Selanjutnya di sini ada subject to the constraint atau batasan-batasannya, yaitu ada 4, ada waktu pencetakan, pelabelan, X1 dan juga X2. Kita lakukan add. Nah, di sini style reference-nya kita blok pada kolom total waktu pencetakan yang kita blok secara berulang satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita blok pada baris waktu pencetakan terlebih dahulu. Kita sesuaikan tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan, dan constraint-nya atau batasannya adalah C120. Lalu kita add untuk selanjutnya, untuk komponen selanjutnya, yaitu waktu pelabelan, tandanya sudah sesuai yaitu kurang dari sama dengan, dan constraint-nya itu adalah 140. Kita add lagi. Nah, karena X1 dan X2 ini pada fungsi non-negatif bisa digabung, maka kita bisa blok dua-duanya sekaligus. Oke, tandanya kita lihat bahwa berbeda, oleh karena itu kita ubah menjadi lebih dari sama dengan. Dan constraint-nya pun bisa langsung diblok sekaligus. Oke, karena sudah semua, langsung kita klik aja oke. Nah, dari solver parameter ini sudah diisi semua. Begitupun dengan solving metodenya, yaitu simplex LP atau simplex linear programming. Langsung kita lakukan solve dan oke. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, di sini itu angkanya menunjukkan bahwa ini merupakan angka atau jumlah yang digunakan dalam satu siklus produksi untuk mencapai keuntungan bersih yang maksimal. Di mana jumlah yang didapatkan per produknya ini adalah 45 untuk produk bottle juice atau X1-nya dan 50 untuk produk gelas smoothie atau X2-nya. Dan apabila digabungkan kedua produk ini atau dikombinasikan, maka akan menghasilkan keuntungan bersih yang maksimal sebesar Rp570.000. Oke, selanjutnya kita lakukan penyelesaian study case yang kedua dengan menggunakan software Lingo. Di mana pada software Lingo ini kita hanya menuliskan kembali model matematis yang sudah kita buat, yaitu fungsi tujuan dan juga fungsi batasan. Yang pertama kita tulis dulu model matematis si fungsi tujuannya, yaitu max sama dengan 6000 dikali X1 ditambah 6000 dikali X2 titik koma. Lalu kita tulis fungsi batasan yang ketidaksamaan yang pertama, yaitu 1 dikali X1 ditambah 1,5 dikali X2 kurang dari sama dengan 120 titik koma. Dan kita tulis pertidaksamaan yang kedua pada fungsi batasan, yaitu 2 dikali X1 ditambah 1 dikali X2 kurang dari sama dengan 140 titik koma. Kita tulis AND. Nah, untuk memperlihatkan atau menunjukkan hasil pada software Lingo ini, kita pilih ke menu solver dan klik solve. Nah, kita dapat dilihatkan atau diperlihatkan bahwa kita mendapatkan objective value-nya sebesar 570.000 dengan satu value variable X1-nya atau bottle juice-nya yaitu sebesar 45 dan X2-nya yaitu bervalue 50 atau gelas smoothie-nya bervalue 50. Selanjutnya di sini ada reduce cost. Di sini angka 0 ini melambangkan bahwa variabel-variabel X1 maupun X2 ini layak digunakan dalam solusi optimal. Apabila angka yang didapatkan atau dihasilkan adalah selain angka 0, berarti variabel tersebut tidak layak digunakan dalam solusi optimal. Selanjutnya di sini ada slack or surplus. Ini artinya menunjukkan kelebihan dari batas kendala.
Di sini juga ada dual price. Nah, dual price ini tuh menunjukkan bahwa apabila kita mengurangi ataupun menambah jumlah produksinya, itu akan berpengaruh terhadap objective value yang sebesar 570.000 itu. Misalkan yang ini, row yang kedua, yaitu berarti ini variabel X1 ya, yaitu bottle juice. Apabila kita mengurangi 1 unit jumlah produksinya, kita akan berkurang keuntungannya sebesar ini. Begitupun apabila kita menambahkan 1 unit jumlah produksinya, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar ini juga. Nah, secara keseluruhan, hasil yang didapatkan pada software Lingo ini sesuai atau sama dengan hasil yang didapatkan pada software Excel Solver. Selanjutnya, di sini kita lakukan penyelesaian yang ketiga dengan software QM, yang dimana langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita ke menu modul, lalu kita klik linear programming, dan kita klik new. Oke, nah kita titelnya atau judulnya kita terserah mau apa saja. Mungkin kita tuning ya, PO1. Oke, number of constraint-nya atau batasan-batasannya ada 2 saja, yaitu pertidaksamaan yang pertama yaitu untuk waktu pencetakan, dan pertidaksamaan yang kedua yaitu untuk waktu pelabelan. Di sini juga ada number of variables, yaitu ada 2 saja, yaitu X1 untuk bottle juice dan X2 untuk glass smoothie. Objektifnya pun maximize karena kita mau mencari keuntungan bersih yang maksimal. Langsung aja kita klik OK. Untuk lebih detailnya atau lebih spesifiknya, kita bisa ubah-ubah katanya sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Ini waktu pencetakan berarti ya. Dan ini waktu pelabelan. Oke. Di sini maximize-nya untuk X1 adalah 6.000, begitupun dengan X2 maximize-nya adalah 6.000. Oke. Di sini waktu pencetakan untuk X1 atau bottle juice yaitu 1, dan untuk X2 waktu pencetakannya adalah 1,5. Tandanya sudah sesuai, yaitu kurang dari sama dengan, dan RHS-nya atau singkatannya dari right hand side atau sisi kanannya yaitu 120. Untuk waktu pelabelannya, untuk X1 atau bottle juice yaitu sebesar 2, dan untuk X2 atau glass smoothie itu sebesar 1 dengan tandanya sudah sesuai, yaitu kurang dari sama dengan, dan RHS-nya atau sisi kanannya adalah 140. Nah, sudah sesuai semuanya, langsung saja untuk memperlihatkan hasil dari software QM ini, kita memilih ke solve. Nah, di sini pun kita mendapatkan hasil yang sama dengan software Excel Solver dan juga software Lingo, di mana untuk mendapatkan keuntungan bersih yang maksimal, jumlah X1-nya atau bottle juice-nya yaitu sebanyak 45, dan jumlah X2-nya atau glass smoothie-nya itu sebanyak 50. Apabila dikombinasikan kedua produk ini, maka akan menghasilkan keuntungan bersih yang maksimal sebesar 570.000. Di sini ada dualnya, sebenarnya sama seperti pada software Lingo, yang dimana dual ini akan berpengaruh apabila kita mengurangi jumlah unit jumlah produksinya maupun menambahkan jumlah unit produksinya, akan berpengaruh terhadap, kalau di sini berarti terhadap RHS-nya ya, terhadap keuntungan akhirnya, keuntungan bersihnya gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan penyelesaian yang keempat menggunakan software RStudio. Langkah pertama adalah kita mencari tempat yang aman terlebih dahulu untuk menyimpan file atau project yang akan kita buat ini, yaitu kita pilih ke menu file, lalu kita klik new project, lalu kita klik existing directory, dan kita browser tempat mana yang akan kita pilih. Misalkan saya mau memilih download. Oke, kalau sudah, langsung kita klik create project. Oke, selanjutnya kita harus menampilkan R-script-nya terlebih dahulu untuk tempat mengetik si codingnya dalam menyelesaikan study case tersebut, yaitu dengan kita arahkan di bawah file ini, yaitu yang ada lembaran putih dan juga simbol plus, lalu kita klik dan kita pilih yang atau klik R-script. Oke, langsung aja kita ketik ataupun kita taruh coding yang akan menyelesaikan study case tersebut. Oke. Nah, di sini saya sudah menyimpan codingan untuk menyelesaikan study case atau persoalan tersebut. Yang dimana langkah pertama yaitu kita menginstal package terlebih dahulu, yang dimana langkah ini adalah dilakukan hanya satu kali pada saat pertama kali untuk mengunduh si LPsolve-nya ini. Yang dimana LPsolve-nya ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam linear programming. Langkah selanjutnya adalah kita memuat library
yang dimana tujuannya adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita install atau sudah kita unduh gitu di package lpsolve. Nah, langkah selanjutnya kita mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, yang dimana dengan menggunakan sintaks FOBJ. Nah, fungsi tujuan yang koefisien fungsi tujuan yaitu ada 6000 untuk X1 atau bottle juice dan juga 6000 untuk X2 atau gelas smoothie. Langkah selanjutnya adalah koefisien sisi kiri dari batasan dengan sintaks fcon. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membuat matriks dalam bentuk angka, isinya dalam bentuk angka yang dimana terdiri dari 1 dan 1,5 serta 2 dan 1. Dengan end row-nya ini adalah 2 karena di sini menunjukkan 2 baris dan 2 kendala. Dan di sini ada by row true yang bertujuan untuk pengisian angkanya itu tuh sesuai dengan urutan si barisannya. Jadi yang awal kita lakukan pengisian angkanya ini dulu, lalu selanjutnya yang bawahnya yang kedua. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan jenis batasan dengan sintaks fdir. Nah, batasan-batasan ini yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan, karena kapasitas yang tersedia berarti kan hanya sampai segitu saja kan, bukan tidak boleh lebih. Berarti dengan jenis batasannya itu adalah kurang dari sama dengan. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan mendefinisikan nilai kanan dari batasan dengan sintaks FRHS atau right hand side atau sisi kanan, yaitu 120 untuk batasan pertidasamaan yang pertama dan 140 untuk batasan pertidasamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan pemrograman linear dengan result LP atau linear programming. Di sini ada max karena di sini kita mencari keuntungan bersih yang maksimal, dan di sini pun ada FOBJ, fcon, fdir, FRAS yang bertujuan untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut atau sintaks-sintaks tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan. Nah, di sini ada result solution 1 dan 2. Karena di sini variabel keputusannya adalah ada 2, yaitu X1-nya adalah untuk bottle juice dan X2-nya untuk gelas smoothie. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, jadi ini sintaks untuk menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuannya itu berapa gitu. Nah, langkah-langkah untuk kita menampilkan atau memperlihatkan hasil dari software RStudio ini adalah kita lakukan dengan merunning satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita merunning langkah yang menginstal package terlebih dahulu. Kita run. Bentar, kita bersihkan dulu ininya. Oke, kita run. Nah, setelah itu kita lakukan running juga pada yang library. Oke, kita run. Nah, untuk langkah mendefinisikan koefisien fungsi tujuan sampai menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan, kita blok langsung saja. Jadi seperti ini. Oke, kita run. Nah, di sini dapat dilihatkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan bersih yang maksimal, kita membutuhkan jumlah X1-nya atau nilai optimal X1-nya atau bottle juice-nya itu sebanyak 45 dan nilai optimal X2-nya atau gelas smoothie-nya untuk mendapatkan keuntungan bersih maksimal yaitu senilai atau sebanyak 50. Sehingga apabila dikombinasikan kedua nilai optimal variabel keputusan ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan bersih yang maksimal sebesar atau ya sebanyak Rp570.000. Secara garis besar, hasil yang diperoleh pada software RStudio ini memiliki hasil yang selaras atau sama dengan software-software sebelumnya, yaitu Excel Solver, Lingo, dan juga KeyM.